Semangat pagi teman-teman, semoga masih tetap semangat berjuang untuk berlatih soal persiapan CPNS 2024. Untuk kali ini saya akan bahas tentang soal TKP, yaitu soal sosial budaya. Nah, pada soal TKP ini adalah bertujuan untuk menilai sikap peserta dalam merespon keanekaragaman nilai-nilai sosial budaya. Untuk ciri-cirinya pada soal TKP yaitu terdapat beberapa nilai sosial budaya seperti interaksi sosial, kepekaan terhadap perbedaan budaya, dan empati terhadap sesama. Kemudian permasalahan dalam soal berkaitan dengan dilema antara menerima atau menolak nilai sosial budaya tersebut. Nah, untuk tip dan triknya milih jawaban yang pertama itulah pilihlah soal berisi tentang berbagai tindakan untuk merespon nilai-nilai sosial budaya tersebut. Jadi yang pertama pilih soal berisi tentang berbagai tindakan untuk merespon nilai. Yang kedua itu adalah cara memilih jawaban yang tepat. Utamakan menghargai keanekaragaman nilai-nilai sosial budaya. Kemudian yang ketiga, apabila ada nilai sosial budaya bertentangan dengan keyakinan Anda, tolak secara halus tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu untuk tip dan triknya pada soal sosial budaya. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 1, Fahrul berasal dari suku tertinggal yang saat ini kuliah di kota besar. Ia ikut himpunan mahasiswa yang anggotanya beragam latar belakang. Ia sering salah memahami instruksi sehingga kinerjanya rendah, apa yang harusnya dilakukan Fadli sebagai ketua. Untuk soal yang nomor 1, jadi Fahrul yang berasal dari suku tertinggal itu ketika bergabung dalam himpunan mahasiswa yang anggotanya itu beragam latar belakang. Kemudian, sering salah paham. Instruksi sehingga mengakibatkan kinerjanya rendah. Untuk pilihannya di sini ada A, mendiskusikan dengan anggota lain mengenai cara membantu Fahrul agar cepat memahami instruksi. Ini mungkin benar. Kita simpan dulu jawabannya untuk yang A. Kemudian yang B, mengumpulkan informasi mengenai budaya Fahrul agar tidak lagi terjadi kesalahan memahami instruksi. Bisa terjadi juga. Yang C, menuntut Fahrul untuk bekerja seperti anggota lain agar tujuan organisasinya tercapai. Ini tidak mungkin terlalu memaksa. Bertanya kepada salah satu temannya mengenal Fahrul, mengenai budaya Fahrul di daerah. Ini tidak juga. Berarti yang E sekarang meminta Fahrul menceritakan budayanya agar menemukan cara tepat untuk menyampaikan instruksi. Bisa terjadi. Sekarang kalau dalam soal TKP itu adalah soal yang setiap jawaban itu memiliki bobot skor tersendiri. Kita tinggal cari bobot skor tertingginya itu apa. Pada soal yang pertama ini, jadi sebagai ketua himpunan, Fadli itu seharusnya dia mendiskusikan tentang hal dengan anggota himpunan tentang bagaimana cara membantu Fahrul agar cepat memahami instruksinya. Yang paling pas itu adalah menghargai keanekaragaman, itu adalah yang A. Maka inilah poinnya untuk poin yang paling besar, yaitu poinnya adalah 5. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, jadi kumpulkan informasi mengenai budaya Fahrul agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam memahami instruksi. Ini juga bisa terjadi. Oke, itulah untuk jawaban yang nomor 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, di kantor tanpa ada dominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu. Salah satu dari rekan kerja memilih sifat buruk. Ia merupakan salah satu bagian dari suku tersebut. Bagaimana sikap Anda?
A. Memahami bahwa sifat buruk seorang karyawan bersifat pribadi yang tidak mengaruhi oleh faktor suku. Kemudian B. Mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Menilai bahwa sifat buruk itu hanya dimiliki karyawan itu saja, tidak ada semua karyawan dari suku tersebut. Menjauhi semua karyawan yang berasal dari suku tersebut karena sifat buruk itu hasil dari internalisasi budaya suku. Mencari informasi kekhasan nilai positif dari suku tersebut dan memahami mengapa terjadi dominasi karyawan dari suku tertentu. Oke, untuk soal yang nomor 2, jadi di kantor ada dominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu saja, yang salah satu dari rekan kerja memiliki sifat buruk. Nah, ia merupakan salah satu bagian dari suku tersebut. Jadi hanya suku tertentu, kemudian ada rekannya yang sifatnya buruk dari suku tertentu tersebut. Nah, sikap Anda, atas hal ini itu ngapain? Nah, yaitu mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Itulah menghargai keanekaragaman, kebinekaan. Nah, itulah sifat yang harus kita lakukan. Sehingga untuk jawaban yang nomor 2 yaitu adalah kita harus bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Maka kita sesuaikan. Nah, yang mengingatkan, berarti yang mengingatkan itu adalah yang B. Jadi kata kuncinya yang di sini adalah mengingatkan, kalau yang ini adalah memahami, kalau yang ini adalah menilai, kalau yang ini adalah menjauhi, kalau ini adalah mencari informasi. Itu kata kuncinya. Sehingga kita mengingatkan, maka jawabannya untuk yang nomor 2 itu adalah yang B. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3. Saat Anda melakukan kegiatan kuliah lapangan di desa selama 2 bulan, beberapa warga mengeluhkan mengenai kebiasaan Anda dan teman-teman yang sering rapat dan berbincang dengan rekan lokasi sampai larut malam. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Nah, yang A, mengingatkan teman Anda dan tidak berbincang hingga larut malam. B, apabila sedang berkumpul dengan teman, dibatasi tidak sampai larut malam. C, berusaha untuk membiasakan diri dengan membatasi jam berkumpul. D, menanyakan apa yang membuat perilaku mereka dikeluhkan oleh warga. E, tetap melakukan karena keluhan warga merupakan hal yang wajar dan biasa. Jelas kalau yang E jawabannya adalah bukan. Sekarang kita cross checknya itu adalah A, B, C, dan D. Nah, untuk soal yang nomor 3, jadi soal nomor 3 itu ada beberapa warga mengeluhkan mengenai kebiasaan Anda dan teman-teman yang sering rapat dan berbincang dengan rekan lokasi sampai dengan larut malam. Yang harus dilakukan adalah mengingatkan. Jadi bahasanya adalah mengingatkan teman Anda dan tidak berbincang hingga larut malam. Jadi yang ini jawabannya yang A. Jadi selalu mengingatkan terlebih dahulu. Kalau ini kan membatasi itu adalah langsung ditegur dan larangan juga, yang ini itu sama. Kemudian selanjutnya, nah soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, Teguh ditolak oleh Amir dan Leo ketika ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian karena ia berasal dari daerah. Budi tidak ingin mengecewakan Amin dan Leo, tetapi juga ingin menghargai kemampuan Teguh walaupun merupakan orang daerah. Apa sebaiknya dilakukan oleh Budi? Menerima Teguh jika yang lain setuju atau atas penunjuk Teguh sebagai ketua kelompok peneliti. B, mengusulkan agar Teguh diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelompok peneliti.
C. Menyetujui pandangan Amir tentang Teguh sebagai orang daerah. Kalau ini tidak mungkin, dia tidak menghargai. Meminta Amin mengenal kemampuan Teguh sebelumnya. Yang E. Mengajak semua teman-teman kelompok untuk menghargai Teguh sebagai orang daerah. Baiklah, kita ke soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4 itu adalah bukan Teguh sebagai ketua kelompok itu mendapatkan penolakan dari Amir dan Leo. Nah, agar tidak mengecewakan Amin dan Leo dan tetap menghargai Teguh, maka yang harusnya dilakukan Budi adalah, untuk yang dilakukan Budi itu adalah mengajak semua teman-temannya kelompok untuk menghargai Teguh sebagai orang daerah. Yaitu langsung kita mengajak. Kalau yang A itu tidak mungkin. Kemudian yang B, nah ini poin yang kedua, mengusulkan agar Teguh diberikan kesempatan. Nah, ini berarti itu sama saja kita membicarakan, mendiskusikan terhadap Amin dan Leo, yaitu mengusulkan Teguh diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelompok meneliti. Nah, inilah untuk yang poin yang 4-nya. Kemudian menyetujui pandangan Amin tentang, kalau ini jelas tidak mungkin, jawabannya skornya pasti kecil. Meminta Amin mengenali kemampuan Teguh sebelumnya. Jadi prosesnya berarti ini bisa skornya adalah 3. Jadi skor yang paling besarnya itu adalah yang E, baru ke B, baru ke E. Itulah untuk beberapa skor yang pilihan yang nomor 4. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5. Ali adalah karyawan yang tingkat kehadirannya rendah pada bulan tertentu sehingga mengganggu kinerjanya. Sebagai pimpinan, Aldo mendapatkan informasi bahwa Ali sering izin karena merayakan ritual keagamaan yang banyak. Apa yang harus dilakukan oleh Aldo? Yang A. Tidak memberikan izin kepada Ali dan melakukan ritual keagamanya karena mengganggu kinerjanya. Nah, kalau misalkan untuk yang nomor 5, opsi 1 itu sudah salah. Opsi A. Karena anggapannya dia tidak menghargai. Kemudian yang B, mencari informasi mengenai ritual-ritual keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh Ali. Nah, tugas kita itu bukan menginterogasi atau mencari tahu. Nah, kemudian yang C, menggali informasi dari Ali mengenai ritual keagamaan yang harus dilakukannya. Nah, ini sama poinnya. A, B, dan C. B dan C itu poinnya sama. Tidak kurang pas untuk pilihan yang nomor 5. Nah, tugas kita ngapain? Ya, sekarang kita cek yang D, yaitu menjelaskan tentang aturan kerja dan berdiskusi dengan Ali tentang cara untuk menyesuaikan diri antara bekerja dan beribadah. Nah, inilah yang betul. Jadi di Ali itu dikasih penjelasan. Jadi jawabannya untuk yang nomor 5 itu adalah yang D. Kalau yang E, berusaha berdiskusi dengan Ali, nah karyawan lain tersebut aturan kehadiran yang disesuaikan kebutuhan beribadah. Oke, berarti poin yang besar itu jawabannya adalah yang D untuk yang nomor 5. Kalau yang E ini adalah poinnya 4. Kalau D berarti dia 5. Kalau A, B, C, nah itu sudah jelas poinnya, skornya adalah kecil. Nah, itu untuk penjelasan 5 soal tentang soal sosial budaya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.